Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku ya, sobat belajar? Gabung lagi dengan channel Bapak. Untuk kali ini, Bapak akan membahas tentang penggunaan komplement untuk menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri. Oke, masih ingatkah kalian tentang komplement? Nah, Bapak di sini nggak akan panjang lebar ya untuk penjelasan kali ini. Langsung saja kita lihat. Kalian tujuan pembelajaran kita mampu menguasai teknik penyelesaian persamaan trigonometri dalam berbagai bentuk. Ya, kemarin kan kita sudah membahas beberapa bentuk ya dari persamaan trigonometri. Dari yang bentuk sederhana sampai bentuk yang tidak seimbang untuk trigonometrinya, sampai bentuk yang apa sudutnya itu yang agak kompleks ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak harap kalian itu tidak terpaku dalam rumus saja yang sudah kalian dapatkan di kelas 10. Jadi bentuk trigonometri yang sudah kalian dapat di bentuk kelas 10 itu adalah persamaan yang sangat dasar. Ya, jadi bukan rumus utama. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah teknik. Ya, sekali lagi teknik. Ya, apa anak-anak? Iya, teknik penyelesaian. Ya, dan nanti akan kita bahas lagi. Jadi setiap permasalahan itu memiliki teknik yang sama sebenarnya seperti itu, cuman penyelesaiannya berbeda. Oke, yang kedua adalah menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan persamaan trigonometri yang berbentuk komplement. Nah, untuk kali ini kita sebelum komplement, coba kalian ingat lagi tentang letak kuadran ya. Seperti ini ya. Ini pertemuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya dengan batasnya masing-masing ya. Untuk kuadran 1 itu adalah semua, untuk kuadran 2 adalah sin, untuk kuadran 3 adalah tan, untuk kuadran 4 adalah cos ya, cos. Jadi di sini masing-masing kuadran itu memiliki penguasanya masing-masing. Artinya yang berkuasa di situ berarti yang nilainya positif. Nah, berikut tabel ringkasannya ya. Demikian juga untuk trigonometri kebalikan dari sin itu cosec, terus tan itu kotangan, cos itu adalah sekan. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bagaimana mencari nilai suatu trigonometri yang lebih dari 90 derajat ya, sudut besar dengan menggunakan bantuan kita bawa ke dalam batas ya, batas kuadran, di mana batas kuadrannya ini berpelurus ya, berpelurus 180 derajat lurus dikurangi dengan 30 derajat. Artinya dia itu 150. Oke, di sini cara menghitungnya semua ini memiliki arti sehingga semuanya itu harus dipakai. Yang pertama, kita hitung yaitu yang dihitung adalah 30 derajat. Maka 30 derajatnya tetap di situ. Selanjutnya 180 itu memiliki sifat apa, anak-anak? Iya, sifatnya adalah lurus ya. Jadi kalau ini lurus, maka sinnya dilurus-lurusin aja ini. Sin tetap jadi sin, nggak dibelokkan. Ya, itu arti sudut berpelurus. Selanjutnya kurang dari 180 derajat. Ya, bacanya seperti itu. Maka kalau kurang dari 180 derajat, maka dia itu masuk kuadran 2. Kuadran 2 yang menguasai sinus. Ya, sinus kuadran 2 positif. Sehingga sinusnya di sini hasilnya positif. Artinya sama aja kita menghitung sin 150 derajat itu dengan sin 30 derajat, yaitu setengah. Seperti itu ya. Nah, itu untuk perhitungan. Jadi untuk perhitungan itu Bapak sarankan untuk menggunakan sudut ya, sudut batas yaitu sudut berpelurus. Ya, jadi kalau kalian pecah menjadi sudut pelurus sama istimewanya maka akan mudah dalam menyelesaikan suatu nilai ya, enggak mengingat-ingat lagi neleng-neleng atau apa ya, menerawang ini sudut 150 itu kuadran berapa sih, kuadran berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian pecah aja ke 180 min atau 180 plus atau 0 derajat min. Cuman di sini ya Bapak tidak akan membahas mengenai nilai ini ya. Nah, nanti kita bahas yaitu tentang komplement.
Nah, ini sudut komplemennya atau sudut yang menjadi komplement dari letak kuadran batas kuadran ini itu yang mana sih? Kalau 180 sama 0 atau 360 itu adalah sudut berlurus, maka yang 90 derajat ini ya 90 derajat dan 270 derajat itu adalah sifatnya komplement. Nah, apa itu komplement? Nah, komplement itu yaitu sudut 90 derajat dan sudut 270 derajat yang merupakan batas letak kuadran dalam trigonometri, di mana kedua sudut ini dalam melakukan perhitungan atau manipulasi trigonometri ya, memiliki sifat mengubah trigonometri sin menjadi lawannya. Ya, lawannya sin adalah cos, bukan kebalikannya ya. Kalau kebalikannya sin itu kosekan, jadi S kebalikannya C kosekan. Tapi kalau lawannya sin itu menjadi cos. Jadi dibelokkan, nggak lurus ya. Namanya komplement itu adalah membelokkan sifatnya. Ya, mengubah ya, mengubah. Ya, komplement. Ya, yang ini sin menjadi cos, cos menjadi sin, sementara tan itu menjadi patangan. Oke, 90 derajat atau pi per 2 itu adalah sudut komplement. Jadi kalau kita punya cos X, maka komplemennya adalah sin pi per 2 min X. Sin X komplemennya cos pi per 2 min X, dan cot X komplemennya tan pi per 2 min X. 270 derajat, nah itu 3 pi per 2 ya. Kalau di sini kita punya min sin X, maka itu sama aja dengan komplemennya cos 3 pi per 2 min X. Nah, dari bentuk kanan ini coba kalian buktikan dapat nggak min sin X. Ya, dicoba dengan cara prinsip perhitungan ya. Tapi yang kali ini kita akan bahas itu adalah 90 derajat ya, tidak 270 derajat. 270 derajat ini nanti akan kalian gunakan pada saat kalian di kelas 12, yaitu di limit fungsi trigonometri ya. Jadi pelajari limit di kelas 11 dengan sungguh-sungguh ya. Nah, cuman di sini Bapak punya notes di mana tidak untuk disarankan bagi kalian dalam perhitungan itu menggunakan sudut komplement ya, batas komplement tidak diperhitungkan karena akan ribet sekali di mana kita harus membalikan atau mengubah ke dalam bentuk lawannya ya. Nah, untuk manipulasi formula trigonometri itu dipersilakan hari ini. Oke ya, jadi sejarahnya gimana sih komplement itu ya, coba kita ingat lagi. Jadi di sini ada sin 90 derajat min X ya. Nah, X itu sudut 90 derajat itu tadi apa? Yaitu batas ya, batas dari kuadran. Ya, masih ingat kuadran 1, kuadran 2, tengah-tengahnya di tengah-tengahnya itu ada batas yaitu 90 derajat. Nah, itu batas komplement. Nah, cara menghitung komplement itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, tetap sama, X-nya ini sudut istimewa ya, kita tulis X seperti itu. Selanjutnya, karena ini ada penggunaan 90 komplement, maka dia itu akan mengubah sin ya, mengubah sin menjadi lawannya. Sin kalau diubah menjadi cos ya, jadi gitu ya, jadi ingat. Nah, jadi ini kita bisa ringkas 90 derajat itu mengubah sin, itu sin menjadi lawannya yaitu cos ya. Nah, selanjutnya ini sudah dipakai, ini sudah dipakai, nah ini belum dipakai. Nah, kurang dari 90 derajat itu adanya kuadran 1 ya. Kuadran 1 berarti sinusnya itu adalah positif. Artinya cos X itu sama dengan sin pi per 2 min X atau 90 derajat min X. Berikut ringkasannya. Yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Cuman di sini ada kotangan 90 min alfa itu sama dengan tan alfa, sekan 90 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa, dan kosekan 90 derajat min alfa itu sama aja dengan sekan alfa. Jadi kalau di sini sudut hasilnya sin diubah menjadi cos, maka ini sekannya itu diubah kembali ke lawannya yaitu kosekan. Kosekan itu menjadi sekan. Ya, bukan menjadi kebalikannya tapi lawannya ya. Ya. Silahkan dibaca lagi. Oke, Bapak langsung aja, ini pembahasan soal ya. Tentu saja pembahasan soal ini
Bapak sajikan dalam bentuk step by step, langkah demi langkah, dan dengan animasi ya, gimana dia tuh bisa menjadi itu, dan mengubahnya gimana. Nah, itu silahkan diikuti video Bapak kali ini. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan interval 0 sampai dengan 360 derajat ya, standar. Oke, di sini ada tan X min P sama dengan cot P per 3. Nah, ini tidak seimbang juga ya, karena di sini tan, di sini juga cot. Jadi keduanya ini harus sama-sama trigonometri yang sama. Nah, oleh sebab itu, nah coba perhatikan di sini, ya kita harus mengubah cot ini menjadi tan, ya. Sementara di sini sebelah kanan perhatikan, ini ada tan 90 derajat min X, kalau kita hitung X-nya 90 itu kenakan tan menjadi cot. Yang kurang dari 90 derajat itu kuadran 1 berarti plus cot X. Nah, artinya cot X itu sama saja dengan tan 90 derajat min X. Tinggal kalian sesuaikan itu ya, sudutnya berapa. Oke, sudutnya adalah pi per 3, maka cot pi per 3 itu adalah tan pi per 2, 90 derajat min pi per 3. Oke ya, paham ya, sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pi per 2 min pi per 3 itu kalau kita samakan penyebut, kita hitung, maka nanti kita dapatkan 3pi min 2pi per 6. Ya, 3 kali pi, 2 kali pi dibagi 2 kali 3, 6. Ya, sehingga tan X min pi itu sama saja dengan tan 1/6pi. Ya, tan 1/6pi. Pertanyaannya, apakah ini persamaannya itu sudah seimbang, anak-anak? Ya, ini itu sudah seimbang ya, seimbang kiri dan kanan karena sudah sama-sama tan. Oleh sebab itu tannya boleh dihapus ya. Trigonometrinya tinggal kita dapatkan persamaan dasar. Ingat lagi persamaan dasar X min pi sama dengan 1/6pi itu tidak boleh dimanipulasi atau diotak-atik ya. Oke, kalau kita masuk ke persamaan 1. Nah, ini uniknya untuk tan ya, kasus tan. Persamaan 1 sama dengan persamaan kebarannya di kuadran 3. Jadi untuk tan kita hanya cukup mencari satu persamaan. Oke, kita tarik ya. Ini persamaan dasar ya, tidak saya apa-apain ya. Nah, coba perhatikan ini persamaan dasar. Saya tarik ke persamaan 1 ya. Persamaan dasar tinggal ditambah dengan periode. Kemudian perhatikan di sini periodenya itu bukan 360 tetapi khusus tan itu adalah 180. Jadi tan hanya satu persamaan tapi periodenya 180. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya X min P sama dengan 1/6 P sama dengan K kali 180 ini sudah bisa dimanipulasi. Dengan P-nya itu kita pindah ya, kita pindah luas P-nya. Nah, perhatikan ya. Ini min P di sebelah kiri, maka kita pindah luas menjadi sebelah kanan yaitu X plus P. Oke, jadi positif. Negatif jadinya positif. Oke ya, jadi min P jadinya P plus ya, P plus 1/6P. Nah, maka ini hasilnya kalau samakan penyebut jadinya 7pi per 6. Oke. Nah, selanjutnya kita selidiki ya, selidiki K sama dengan 0 kita dapatkan pi per 6pi. Pi per 6 ya, sama dengan 210 derajat artinya. Ya, kalau kamu hitung ya, ini 180 bagi 6 ya. Nah, selanjutnya K sama dengan 1 yaitu 390 derajat. Nah, ini sudah lewat dari batas. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7/6pi ya. Nah, itu ya. Untuk kasus tangan seperti itu, jadi coba perhatikan untuk komplemennya juga ya. Contoh kedua ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan interval. Perhatikan intervalnya min 2pi itu artinya pi 180 kali 2 360 berarti ya. Berarti antara min 360 sampai 360 ya, panjang ya. Nah, jadi perhatikan intervalnya juga. Untuk sin ya, di sini ada sin sepertiga X sama dengan cos X ya. Nah, cos X tadi karena ini belum seimbang sin sama cos ya, maka kita ubah dulu cos menjadi sin. Oke. Ya, cos X itu adalah sin 90 derajat min X. Nah, kalau udah sama maka sinnya bisa kita hapus. Itu ya. Saya tulis lagi di sini. Sinnya boleh kita hapus karena sudah sama kiri dan kanan trigonometrinya. Nah,
Untuk selanjutnya kita bawa seperti biasa persamaan dasar, tidak kita ubah apapun, langsung ke persamaan satu ya. Ditambah dengan periode. Setelah itu kita manipulasi dengan mengubah min X dibawa atau dibawa ke sebelah kiri ya, dari kanan ke kiri ya, dari min X sebelah kanan dibawa ke sebelah kiri, kita gabungkan dengan sama-sama X ya, maka kita jadikan plus X ya, dari kiri min jadinya plus. Oke, kita hitung anak-anak ya. Sepertiga X ditambah X itu adalah 4/3 X. Nah, itu ya, karena kita mencari X, maka ini kita harus bagi atau kita kalikan dengan 3/4 semua ya, karena biar jadi X sebelah kiri. Oke, jadi 4/3 ini semua komponen dari persamaan ini kita kalikan dengan 3/4. Oke, 4/3 kali 3/4, 90 derajat kita kalikan 3/4, dan 360 derajat juga kita kalikan dengan 3/4. Oke, kita hitung satu-satu. 4/3 kali 3/4, 3 dibagi 3 habis, 4 bagi 4 habis, 1 bagi 1 1 kali X dapatnya X. Nah, sudah X nya sendiri kan. Nah, ini tujuan kita. Oke, selanjutnya 90 dikali 3 dibagi 4 itu 67,5 derajat, ditambah 360 kali 3 bagi 4 itu adalah K kali 270 derajat. Nah, oke ya. Sehingga di sini kita dapatkan, kita bisa selidiki untuk persamaannya sudah jadi ini ya, X sama dengan 67,5 derajat plus K kali 270 derajat, itu K sama dengan min 1, maka X nya sama dengan min 202,5 derajat, atau dalam bentuk P adalah min 9/8P. Nah, ini harus kalian tak ketahui juga ya tentang bentuk P. Kadang-kadang soal itu penyelesaiannya dalam bentuk P juga. K sama dengan 0 itu 67,5 derajat, X nya sama dengan 3/8P. Nah, untuk K sama dengan 1 itu X nya 137,5 derajat sama dengan 15/8P. Oke, ya itu persamaan 1. Lanjut ke persamaan kembarannya. Jadi untuk sin sama cos itu ada persamaan kembarannya. Persamaan kembarannya di kuadran 2. Karena sinus, maka kuadran 2 itu bacanya itu adalah 180 min atau kurang dari 180 min alfa seperti itu. Nah, untuk penyelesaian di persamaan kembaran itu sama prinsipnya, yaitu kita tuliskan persamaan dasar dulu ya. Persamaan dasarnya ini sepertiga X sama dengan 90 derajat min X atau sama atau ditambah dengan periode ya 360. Nah, tinggal tambah ini ya. Arti dari 108 kuadran 2 yaitu 180 min. Kita tinggal sisipkan di depannya sudut kita yang 90 derajat min X ya. Nah, sudut utama kita. Ya, kita tinggal sisipin. Nah, sisipin 180 min. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya kita manipulasi, kita dapatkan bentuk sepertiga X sama dengan 90 plus X. 80 dikurangi 90 itu 90. Min kali min itu adalah plus X. Oke, kita pindah ruas plus X nya ya. Plus X nya kita pindah ruas, maka jadinya min X ya. Kita hitung sepertiga X dikurangi X dikurangi 1 itu min 2/3 X sama dengan 9 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini karena kita mencari X, maka X nya dibuat sendiri dengan mengalihkan dengan min 3/2 ya, min 3/2. Min 3/2 kali min 2/3 itu berarti min kali min plus 2 bagi 2 habis, 3 bagi 3 habis, tinggal X. 90 dikali min 3/2 itu adalah min 135 derajat. 360 dikali min 3/2 min kali plus min 360 kali 3 dibagi 2 itu 540. Untuk K sama dengan 0, X nya itu sama dengan min 135 derajat ya, untuk persamaan ini ya, persamaan yang kedua, persamaan kembaran. K sama dengan 0, X sama min 135 derajat sama dengan min 3/4Pi. Oke, untuk K sama dengan min 1, X nya sama dengan 405 derajat ya, udah lewat batas ya, berarti ini tidak dipakai.
Sehingga himpunan penyelesaian kita itu adalah min 202,5 derajat, min 135 derajat, 67,5 derajat, 337,5 derajat. Ada 4. Atau dalam bentuk pi itu adalah min 9/8 pi, min 3/4 pi, 3/8 pi, 15/8 pi. Oke ya. Nah, untuk pi kasus pi seperti ini, untuk pi per 4 ya, untuk pi per 2 kan 90 ya. Untuk pi per 4 itu 45, tinggal 5 kali 3 gitu aja. Nah, bingung kan 135 itu pi-nya berapa sih? Nah, 135 kan bisa dibagi 4. Nah, cuman di apa ya, perhatikan kalau 45 dibagi 3 ya. 135 bagi 45 itu kan 3. Untuk 45 itu kan pi per 4, berarti pi per 4 3. Sementara untuk pi per 8 itu adalah 222,5, sorry. Nah, untuk pi per 8 22,5. Tinggal target kita itu menjadi apa? Kalau menjadi 67,5 maka 22,5 kalikan 3. 22,5 itu adalah pi per 8. Jadi kali pi per 8. Seperti itu ya. Mungkin itu aja anak-anak ya untuk pembahasan kita untuk kasus komplement dalam persamaan trigonometri. Oke, jika kurang atau paham silahkan kalian bisa cari referensi lain, saya kira ada banyak ya. Kalau bisa kalian juga putar lagi video bapak ini. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di Google Classroom kita atau di komentar di bawah. Mungkin itu saja yang bisa bapak sampaikan. Silahkan kalau video ini bermanfaat demi kemajuan channel bapak, saya bapak mohon nanti bapak minta ya, kalian bubuhkan like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Sekian bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya untuk post test ya, post test itu ada beberapa soal, nanti silahkan kalian kerjakan di Google Form-nya ya. Ada soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 ya, silahkan kalian kerjakan.